Masuk di tahun 2024 memang tidak lebih menyeramkan dibandingkan kita memasuki tahun 2023. Di tahun 2023, bayang-bayang resesi besar melanda dunia membuat banyak sekali orang khawatir. Tak hanya itu, di tahun ini ada banyak sekali agenda politik di dunia. Lantas bagaimana kita bisa menebak ke depan? Dan apa saja yang bisa kita lakukan untuk portfolio cuan kita? Dan untuk membahasnya sudah bergabung melalui sambungan virtual praktisi pasar modal Hans Kueh. Selamat pagi Pak Hans. Ya, selamat pagi Pak. Selamat tahun Iya, baru Pak. selamat tahun baru buat Pak Hans. Pak Hans, ini kalau perdagangan terakhir IHSG 2023 melemah 0,43% atau 31,09 poin di level 7.272,8 pada pekan lalu. Bagaimana Anda melihat perdagangan pertama di 2024, Pak? Ya, memang kalau kita lihat nyaris ya IHSG ditutup all time high ya, tetapi ada aksi profit taking sehingga sedikit lagi ya menuju level tertingginya gitu. Kalau kita lihat tahun ini pasar kelihatan lebih optimis karena tahun lalu memang kita dihadapkan pada masalah inverted yield curve yang terjadi di bursa Amerika yang biasanya inverted yield curve itu diikuti dengan resesi, biarpun mungkin saja resesinya kecil, tetapi terlihat ekonomi US tahun lalu sangat kuat sekali, sehingga hampir tidak terlihat ada resesi, bahkan pertumbuhannya sempat 5,2 sebelum direvisi jadi 4,9% pada kuartal ketiga. Nah, tahun ini yang jadi fokus pasar tentu adalah tahun pemilu yang tidak hanya di Indonesia, tetapi ada di Amerika, India, dan beberapa negara lain. Selain itu, pasar juga lebih optimis karena bank sentral global kemungkinan besar akan mulai melakukan penurunan tingkat suku bunga. Nah, pertanyaannya adalah kapan dan berapa banyak penurunan suku bunga yang akan dilakukan. Atau kalau kita lihat pasar sekarang udah sepakat bahwa tidak ada bank sentral besar di dunia yang akan menaikkan tingkat suku bunga lagi. Sehingga ini positif bagi pasar keuangan termasuk ke pasar saham Indonesia. Mhm. Pak, kalau kita bicara mengenai penurunan suku bunga Amerika Serikat sendiri, yang menarik adalah data terkait dengan jobless claim ya yang meningkat menjadi 218.000 untuk pekan berakhir 23 Desember lalu. Apakah ini juga menunjukkan perlambatan ekonomi Amerika sendiri, Pak? Ya, memang sebenarnya pasar itu berharap pasar tenaga kerja Amerika itu jangan terlalu ketat. Harapannya adalah tingkat pengangguran itu meningkat. Sehingga kalau ada jobless claim yang meningkat naik, artinya tingkat pengangguran meningkat. Harapannya pasar tenaga kerja melemah. Ketika pasar tenaga kerja melemah, maka tidak terlalu ketat pasar tenaga kerja, kenaikan upah tidak terlalu banyak, sehingga itu berkontribusi pada penurunan tingkat inflasi di Amerika. Jadi hubungannya adalah yang dilihat saat ini adalah harapan bahwa pasar tenaga kerja Amerika melemah. Ketika jobless claim meningkat, angka pengangguran meningkat, itu justru lebih positif, memberikan ruang lebih banyak bagi Federal Reserve untuk melakukan penurunan tingkat suku bunga ke depannya. Nah, sebenarnya ketika data tenaga kerja yang lemah itu sebenarnya positif bagi pasar. Iya, kalau kita bicara mengenai dalam negeri, Pak, hari ini akan ada data inflasi Indonesia. Bagaimana Anda melihat data inflasi ini, kemudian berapa persen inflasi di tahun lalu, terutama bulan Desember, dan pengaruhnya terhadap market sepanjang pekan ini, Pak? Ya, kelihatannya inflasi kita akan meningkat sedikit ya. Kalau kita lihat beberapa prediksi yang ada, kita perkirakan inflasi itu akan naik ke bulanan 0,5 ya. Memang kalau kita lihat ada tekanan harga sedikit di sana, ada masalah cuaca yang mempengaruhi. Secara tahunan kelihatannya inflasinya akan turun ya ke 2,72 prediksinya, dan inflasi inti mungkin ada di 1,85%. Jadi sebenarnya inflasi Indonesia sangat terkendali, dan ini memang memberikan ruang ya bagi bank sentral kalau mau melakukan perubahan tingkat suku bunga. Tapi kemungkinan perubahan tingkat suku bunga itu baru dilakukan oleh Bank Sentral Indonesia ketika Federal Reserve dan Bank Sentral Global melakukan penurunan tingkat suku bunga. Pak, kalau kita bicara mengenai probability setiap Januari dari tahun 2000 hingga 2023 ini selalu mengalami penguatan IHSG, bahkan sebesar 58%. Bagaimana Anda melihat January effect ini, Pak? Ya, memang kalau kita lihat ada 2 bulan yang cukup positif ya. Biasanya di Desember rata-rata selalu marketnya selalu positif di bulan Desember.
kemudian di bulan Januari. Kalau kita lihat bulan Januari ini positif karena orang baru mulai alokasi dana lagi ya sesudah tahun lalu tutup pasar, kemudian awal tahun orang melakukan alokasi dana, kemudian fund-fund juga melakukan alokasi dana. Biasanya saham-saham yang big cap lebih banyak diakumulasi ya di awal-awal tahun. Nah ini yang menyebabkan pasar biasanya cukup terapresiasi ya di bulan Januari sendiri. Kalau kita bicara sedikit komoditi ya, Pak, ini ada beberapa data yang menarik terkait dengan batu bara yang terkoreksi, tapi CPO justru menguat dan harga minyak juga. Bagaimana Anda melihat harga komoditi ini terkait dengan saham-saham big cap yang pastinya juga akan terpengaruh secara tidak langsung terhadap harga komoditi yang fluktuatif? Ya, kalau kita lihat pertama minyak ya, minyak ini cukup menarik gitu ya bahwa tahun lalu sempat fluktuasi setelah ada perang Gaza sendiri, tetapi sekarang jadi masalah juga karena minyak di akhir tahun cukup terkoreksi cukup banyak gitu. Nah, yang pasar lihat sebenarnya cerita bahwa global economic tahun depan itu melambat ya, terutama dipimpin oleh Tiongkok dan Amerika ya yang terlihat melambat. Sesudah tumbuh sangat luar biasa tahun lalu Amerika, tahun depan perekonomian mereka diperkirakan tumbuh melambat. Kemudian Tiongkok masih akan menghadapi krisis properti. Nah ini yang menyebabkan perkiraan demand terhadap komoditas minyak itu cenderung turun. Selain itu pasar juga nggak terlalu percaya dengan OPEC yang merencanakan pemotongan pasokan sesudah ada anggota mereka yang keluar dari sana gitu. Kemudian dari terusan Suez sendiri, kapal yang tadinya nggak berani melintas di sana, sekarang mulai melintas kembali ya. Jadi ketika kapal tidak melintas di terusan itu, cost-nya meningkat, sehingga mendorong harga minyak lebih tinggi. Nah ini yang menyebabkan minyak cenderung tertekan turun ke bawah. Nah untuk batu bara sendiri, karena dia komoditas energi, agak terpengaruh oleh masalah minyak. Dan juga kita melihat bahwa musim dingin yang tidak ekstrim itu juga pasti mempengaruhi harga batu bara sendiri. Pasar masih sangat optimis bahwasanya The Fed akan menurunkan suku bunga diasumsikan di bulan Maret tahun ini ya Pak. Dan beberapa yang menarik juga terkait dengan soft landing. Karena kita melihat kemarin pasar saham Amerika juga sangat positif terkait dengan hal ini. Saham-saham cukup baik pada penutupan Wall Street. Bagaimana Anda melihat ekspektasi market terhadap kebijakan The Fed ini Pak? Ya, memang kalau kita lihat beberapa data cukup mendukung ya bagi Amerika. Pertama, ekonominya akan soft landing. Artinya kita lihat kuartal 3 ekonomi US itu tumbuh 4,9% ya. Dan kemudian di sisi lain Federal Reserve kemungkinan akan menurunkan suku bunga mengingat tadi data jobless claim kita lihat meningkat. Kemudian angka core inflation juga bergerak mengalami turun selain PCE juga mengalami penurunan gitu. Tetapi kalau kita lihat perkiraan Maret ini mungkin agak terlalu optimis ya. Kalau kita lihat dot plot yang disampaikan oleh Federal Reserve itu tahun 2024 itu ada 3 kali penurunan, 2025 ada 4 kali penurunan kemungkinan 100 basis point. Nah, sedangkan dari ekspektasi pasar itu penurunannya sampai 155 basis point, artinya kurang lebih ada 6 edisi penurunan yang terjadi dimulai dari bulan Maret. Nah ini yang harus kita sedikit hati-hati karena ekspektasi yang berlebih tadi mungkin ketika pasar tidak mendapatkan apa yang diharapkan mungkin pasarnya akan cenderung agak terkoreksi akibat ekspektasi yang berlebih tentang penurunan tingkat suku bunga yang dilakukan oleh Federal Reserve. Ya, terakhir Pak Hans terkait dengan rekomendasi saham, apa saja yang menarik mungkin bisa Anda rekomendasikan pada pelaku pasar hari ini? Ya, secara umum IHSG mungkin konsolidasi menguat ya, biarpun agak terbatas gitu ya. Kita perkirakan support index di 7239 sampai 7173, resisten di 7309 sampai 7350. Nah, untuk saham yang kita rekomendasikan beli ada Akra ya, kita rekomendasikan beli di 1415 sampai dengan 1475. Kemudian cut loss di bawah 1380, target kita 1550 sampai 1580. Yang kedua ada ISAT, kita rekomendasikan beli di 9250 sampai 9400, cut loss di bawah 9000. Target kita 9750 sampai 9950.
Kemudian jasa marga kita rekomendasikan beli juga 4.740 sampai 4.890, cut loss di bawah 4.640, target kita 5.100 sampai 5.200. Kemudian SIDO juga kita rekomendasikan beli ya di 520 sampai 545, cut loss di bawah 510, target kita 550 sampai 575. Kemudian yang terakhir Excel kita rekomendasikan beli di 1960 sampai 2000, cut loss di bawah 1920, target kita 2080 sampai 2170. Baik Pak Hans, terima kasih untuk informasinya terkait dengan bagaimana peluang cuan pada hari kedua di tahun baru ini. Semoga bisa memberikan inspirasi buat pelaku saham untuk tidak terlalu terburu-buru karena memang perdagangan IHSG masih konsolidasi dan banyak sekali sentimen global yang belum terlalu signifikan berkontribusi ataupun memberikan sentimen terhadap perdagangan hari ini. Selamat pagi Pak, salam sehat selalu. Ya, terima kasih Pak, selamat pagi.